Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Senarai episode 5, Semangat Bersama Inspirasi Nagari. Oke, kali ini di episode kelima kita bakal bahas tentang kekerasan seksual. Nah, tentunya pastinya kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah menarik, yaitu ada Ibu, siapa Ibu? Boleh perkenalan diri dulu? Ya, saya Mary. Oke. Sehari-hari saya dipanggil Mary dan sehari-hari juga saya bekerja di lembaga namanya WCC Nurani Perempuan. Oke, WCC Nurani Perempuan gitu ya, Iya, Bu. betul. Berarti kalau misalnya di Yayasan Senarai sendiri, itu Ibu di bagian mana itu, Bu? Ya, jadi dengan Senarai sebetulnya Nurani Perempuan lebih ke berjejaring ya, jejaring karena kan sama-sama dalam isu kalau Nurani Perempuan lebih spesifik dengan isu perempuan. Ya. Nah, jadi kita tahu ya banyak persoalan sebetulnya harus dilakukan bersama-sama dengan jaringan masyarakat sipil begitu. Nah, Senarai adalah salah satu juga jaringan dari Nurani Perempuan. Oh, oke. Oke, berarti langsung aja nih kan, Bu. Kita udah perkenalan sama Ibu berarti kan, Bu. Iya. Langsung aja nih kita bahas yang pertama itu, mau tahu juga mungkin Dun Sanak semua juga mau tahu kan, Bu. Kita banyak nggak tahu perilaku-perilaku yang bisa dikategorikan ke dalam kekerasan seksual. Soalnya kebanyakan tuh ternyata salah satu perilaku yang diberikan ke kita itu ternyata termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Boleh Ibu jelasin, Bu? Iya. Jadi sebetulnya kan kita perlu tahu dulu ya kekerasan seksual itu apa gitu. Benar. Kekerasan seksual itu adalah sebuah tindakan yang menyerang tubuh seseorang dan tentunya seseorang itu merasa tidak nyaman. Nah, yang biasanya diserang itu bagian reproduksi seperti itu. Nah, kita melihat ya hari ini kan memang kalau kami sering mengatakan bahwa kita di Sumatera Barat saat ini sangat darurat dengan kekerasan seksual. Karena kita tahu hari ini kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan saja, Benar. tetapi juga anak laki-laki atau juga beberapa laki-laki dewasa juga mengalami kekerasan seksual, tetapi ada di antara mereka yang tidak mau sama sekali melaporkan. Nah, ini yang terjadi. Tapi kita melihat juga beberapa perilaku. Tentu kita tahu ya bahwa perilaku ini adalah perilaku yang tidak disetujui atau tidak disukai. Sehingga kemudian terakhir ini saja kita tahu di tahun 2022 pemerintah sudah mensahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di mana memang ternyata persoalan kekerasan seksual perlu mendapatkan penanganan yang komprehensif begitu. Nah, sehingga kemudian berarti kan ini adalah perilaku yang melanggar hukum. Benar. Begitu. Nah, itu yang kemudian tentunya negara pun sudah mulai menyiapkan aturan hukum yang lebih baik agar kasus-kasus kekerasan seksual ke depan bisa ditangani dengan lebih baik juga begitu. Oke. Berarti yang termasuk perilaku yang tidak disetujui oleh hukum itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual itu yang seperti apa ya, Bu? Iya. Jadi di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebetulnya ada 9 bentuk ya. Tetapi yang memang marak terjadi, yang sering ditemukan juga oleh Nurani Perempuan itu biasanya seperti tindakan perkosaan. Nah, perkosaan terus kemudian ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tindak pidana kekerasan seksual itu pelecehan seksual juga terbagi menjadi pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non fisik. Benar. Nah, karena kan hari ini kita melihat sepanjang sebelum adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kasus-kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual non fisik itu sulit sekali dilaporkan karena kan tidak ada alat bukti ya. Gitu ya, Bu. Nah, itu yang terjadi. Tetapi kemudian di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual disampaikan bahwa
apa namanya, cukup dengan satu alat bukti saja. Oke. Tambah nanti di pengadilan itu bagaimana keyakinan hakim untuk memutuskan begitu. Jadi tidak perlu lagi misalnya harus ada orang yang melihat atau kemudian bekasnya begitu. Tapi kan kekerasan seksual non fisik kan sulit untuk ada bekasnya. Lalu kemudian ada kekerasan eksploitasi seksual, itu juga termasuk tindakan kekerasan seksual. Lalu ada pemaksaan aborsi, terus kemudian juga ada pemaksaan perkawinan. Oke. Lalu apa namanya, di beberapa yang kita temukan yang juga marak hari ini, kekerasan seksual berbasis elektronik. Benar. Nah, ini yang banyak sekali menimpa tidak hanya anak-anak untuk kekerasan seksual berbasis elektronik atau biasa juga disebut dengan kekerasan berbasis gender online. Itu tidak hanya dialami oleh anak-anak, tetapi juga kawan-kawan di usia dewasa. Misalnya kawan-kawan mahasiswa beberapa waktu sejak tahun 2021 kami melihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual berbasis elektronik itu terus meningkat. Karena kan kita tahu ya, di orang hari ini pasti yang paling menjadi apa namanya, kemana-mana pasti dengan handphone gitu ya, gadget gitu ya. Semua usia pakai gadget betul. gitu ya, Bu. Nah, itu yang kemudian ternyata kita apa namanya, tidak punya kontrol terhadap itu sehingga terjebak ke dalam beberapa tindakan kekerasan seksual gitu. Oke. Nah, itu beberapa bentuk-bentuk perilaku kekerasan seksual yang terjadi, dan yang marak itu memang tindakan perkosaan dan pelecehan seksual hari ini yang banyak dilaporkan ke Nurani Perempuan. Oke, berarti ternyata yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual itu ada fisik dan non fisik gitu ya, Bu. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya nih, Bu, korbannya sendiri itu nanti dampaknya itu gimana ya, Bu? Karena kalau yang Keisha tahu itu kan, Bu, biasanya kalau misalnya udah jadi korban biasanya lebih banyak diam dan enggan untuk memberikan atau speak up gitu, Bu. Itu gimana ya, Bu? Betul. Jadi memang ini yang kita alami ya. Jadi kan kita tahu bahwa persoalan kekerasan seksual itu seperti gunung es. Nah, fenomena gunung es di mana yang kita tahu adalah kasus-kasus yang muncul di permukaan. Tetapi sebetulnya kasus itu masih banyak gitu. Tetapi korban tidak mau untuk bicara. Korban tidak mau speak up karena ada ketakutan, di stigma, disalahkan gitu kan. Ini yang sering terjadi. Tetapi memang di Nurani Perempuan itu sebetulnya hadir sebagai organisasi yang memang sebagai kawan bagi perempuan. Jadi kan kalau kita cerita sedikit ya tentang awal Nurani Perempuan ini berdiri, memang melihat keresahan banyak perempuan tidak mau menceritakan persoalan kekerasan yang dia alami, mendiamkan berlarut-larut sehingga kemudian kekerasan yang dialami semakin parah. Nah, berdampak kepada kondisi kesehatan mental gitu kan. Nah, ini yang kemudian sampai kemudian ada juga yang bunuh diri gitu kan, atau melakukan tindakan-tindakan kriminal karena tidak bisa lagi menahan emosi. Nah, ini yang terlihat sehingga kemudian ketika perempuan itu bicara, baik itu ke keluarganya sendiri ataupun misalnya kepada saudara dari pihak orang-orang terdekatnya, dia disalahkan gitu. Nah, terus tetap saja nanti yang dipersalahkan perempuan ini yang salah gitu. Dia yang tidak bisa menjaga dirinya dan lain-lain gitu. Nah, itu juga yang terjadi. Tetapi kita kan tahu ya, di masa pandemi COVID-19 memang diskusi-diskusi semakin intens tentang kekerasan seksual. Waktu itu kan kita juga masih memperjuangkan RUU tindak pidana kekerasan seksual saat itu, sehingga kemudian diskusi lebih masif lagi terjadi tentang kekerasan seksual, dan banyak orang mulai memahami tentang kekerasan seksual itu apa, apalagi pemberitaan di media massa begitu ya. Nah, di perguruan tinggi ini kan, perguruan tinggi kita tahu ya juga tempat yang mana kekerasan seksual itu banyak sekali terjadi. Tetapi itu tidak terungkap gitu, karena ada relasi kuasa yang sangat timpang, apalagi ketika pelakunya adalah dosen. Nah, ada ketakutan mahasiswa untuk melapor karena ada situasi nanti kalau misalnya berani melapor ya nilainya jelek ya, atau disulitkan untuk lulus gitu ya. Kan banyak pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya kemudian
korban memilih untuk diam, membiarkan saja kekerasan itu terjadi gitu. Tetapi semakin masif kan, setiap orang ya ketika dia sudah punya pengetahuan pasti timbul kesadaran. Benar. Nah, ketika saat itu diskusi semakin masif, pengetahuan semakin membaik, sehingga kemudian kita melihat ya beberapa perguruan tinggi saat ini, kawan-kawan mahasiswa sudah mulai mau melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Mulai banyak terungkap gitu ya, Bu. terungkap Benar. gitu ya, tetapi itu pasti gitu ya, bukan, jangan kemudian kan beberapa orang kadang-kadang berpikir begini, kan aturan sudah mulai banyak, misalnya kayak sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, lalu sudah ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi gitu kan. Nah, aturan-aturan sudah ada, tapi kok kemudian sosialisasi juga sudah masif gitu. Lalu kenapa kekerasan semakin banyak dilaporkan? Iya gitu kan, itu pasti dampak dari terjadinya sosialisasi Benar. yang semakin masif. Tentu orang akan mulai menyadari dan mau melaporkan. Benar. Gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, memang tetap saja walaupun sudah mulai ada yang melaporkan, tetapi tetap saja korban hari ini masih saja mengalami beberapa tantangan. Benar. Walaupun dia sudah berani melapor, belum tentu dia mendapatkan dukungan dari Benar, semua orang. benar. Kita tahu ya, bisa lihat ya misalnya lalu kasus itu viral misalnya di Instagram. Di Nah, TikTok di paling TikTok gitu ya, Bu. apalagi gitu kan. Terus ketika kasus itu viral, pemberitaannya, kita bisa lihat loh komentar-komentar orang. Benar. Gitu. Ada orang yang memang tetap menjustifikasi si perempuannya gitu ya, menyalahkan si perempuannya. Dan jarang sekali memang orang yang mengkaji tentang si pelakunya begitu. Itu yang kemudian tentu ini adalah salah satu tantangan terbesar untuk kita, karena kan mengubah cara berpikir orang kan agak sulit ya. Mindsetnya Bu. panjang sekali untuk kita harus mengubah mindset Benar, orang benar. gitu. Nah, jadi memang perlahan-lahan kita terus mendiskusikan, mungkin suatu hari orang itu bisa memahami tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual. Benar-benar. gitu. Berarti emang banyak tantangan gitu yang kita hadapi kalau misalnya korban ini emang diem gitu ya, Bu. Betul, Tidak berani betul. speak up gitu Betul, ya, Bu. iya. Oke. Berarti kalau menurut Ibu sendiri gitu kan, Bu, gimana sih solusinya biar orang yang mengalami kekerasan seksual ini tuh nggak perlu lagi nih takut untuk speak up, apakah melalui salah satunya melalui Nurani Perempuan atau gimana gitu, Bu? Iya. Jadi memang kita terus ketika melakukan sosialisasi atau bertemu dengan masyarakat, kita selalu mengatakan ayo segera laporkan gitu ya. Karena kan kalau ndak segera kita laporkan, kadang-kadang memang orang nggak tahu ya. Misalnya belum tahu Nurani Perempuan, ada yang juga baru masih bilang, ada ya lembaga kayak gini di Benar. Padang gitu kan. Emang masih kurang banget kedengeran Betul, gitu kan, Bu? betul. Karena memang kan Nurani Perempuan selama ini kita bekerja, kan kita nggak mau ya kasus-kasus kekerasan seksual itu diberitakan Benar. di media sosial, karena dampaknya cukup berat bagi korban Karena kan. juga privasi gitu kan, Bu? Betul, sehingga kemudian kan kita kerja diam-diam gitu ya. Nah, kadang-kadang barulah ketika misalnya ada pemberitaan yang viral, terus kemudian kita diminta menanggapi, barulah orang kemudian mengetahui, oh ada ya lembaga seperti ini gitu kan. Benar. Walaupun sebetulnya kalau Nurani Perempuan itu cukup mudah searching di Google ya, Nurani Perempuan WCC gitu ya. Nanti juga bisa ketemu nomor hotline-nya di situ. Oke. Nah, karena juga sudah mulai banyak masyarakat yang dapat nomor kontak Nurani Perempuan itu langsung di Google gitu. Jadi mereka hanya searching Google, nanti ketemu, karena Nurani Perempuan juga mitranya Komnas Perempuan. Ketika ada beberapa korban itu langsung lapor ke Komnas Perempuan. Nah, nanti Komnas Perempuan pasti akan rujuk ke lembaga mitra, karena mitranya itu salah satunya Nurani Perempuan. Oke. Nah, terus gitu sebetulnya yang perlu dilakukan, sehingga dan begitu juga misalnya nih Kesha gitu kan, lagi di kampus terus ternyata ada teman kita yang mengalami tindakan kekerasan, tapi dia nggak mau cerita gitu, sama sekali nggak mau cerita, mau diajak ke Satgas nggak mau misalnya kan. Terus coba misalnya kita melakukan pendekatan, lalu ini ada Nurani Perempuan gitu. Kalau kan kadang-kadang gini ya, kalau itu mahasiswa kan ada ketakutan nanti dikeluarkan dari kampus dan Benar. lain-lain gitu ya.
Terus mungkin dia punya hubungan dengan salah satu orang di kampus, nanti takut nih terungkap ke keluarganya, kan kayak gitu ya. Benar-benar. Kan banyak pertimbangan korban kadang-kadang. Misalnya dia nggak mau orang tuanya tahu kalau dia mengalami tindakan kekerasan seksual gitu kan. Ketika dia nggak mau orang tuanya tahu, terus ternyata di salah satu pihak kampus di Satgas itu adalah keluarganya gitu. Jadi kan ada ketakutan nih kalau lapor nanti tentu tahu keluarga besarnya gitu Benar. kan. Nah, sebetulnya kita tetap bisa bantu, misalnya ayo kita aksesnya ke Nurani Perempuan aja, Kak, nanti didampingi gitu kan. Nah, karena kan orang yang sudah kawan-kawan yang menjadi korban itu sebetulnya memang perlu kita kuatkan, perlu kita temani dia gitu. Benar. Nah, itu yang paling perlu. Jadi dengarkan dia, jangan menyalahkan gitu. Nah, itu Oke. yang sebetulnya perlu kita lakukan kepada kawan-kawan yang menjadi korban kekerasan seksual. Oke Ibu, berarti nih tadi kan kita tahu kan Bu, korban ini takut di DO dan segala Betul, macamnya gitu kan Bu. betul. Berarti kalau misalnya nih ada korban yang ngelapor ke Nurani Perempuan, itu ada nggak sih Bu tindak lanjut? Maksudnya gimana sih tindak lanjut dari Nurani Perempuan gitu Bu? Mm-mm. Apakah ada gimana caranya biar membela dan melindungi nih si korban dari misalnya dia ketakutan untuk di DO dan segala macamnya itu Bu. Iya, betul. Jadi memang dulu ya sebelum Satgas di Unan ini ada, Hmm, jadi di misalnya salah satunya kampus Unan benar. gitu ya contohnya. Terus atau kampus-kampus negeri yang lain juga begitu kami melakukan. Jadi sebelum kampus-kampus ini punya Satgas, jadi kita kalau terima kasus, jadi kan ini korbannya kawan-kawan mahasiswa gitu kan. Terus kita akan terima dulu, terus kita akan gali informasi apa yang terjadi terhadap korban. Lalu saat ini apa yang menjadi kebutuhan dia? Karena kan ada ketakutan yang sering yang pernah dulu itu terjadi, seorang mahasiswi fotonya tersebar karena ini korban kekerasan seksual berbasis elektronik gitu Benar. ya. Fotonya tersebar. Lalu karena waktu itu belum ada nih aturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, lalu tiba-tiba mahasiswi ini langsung di DO gitu kan. Nah, karena mencemarkan nama baik perguruan Benar. tinggi. Nah, ini yang kemudian kita katakan bahwa tentunya kan kita mau mahasiswa ini tetap melanjutkan pendidikan gitu kan. Nah, ketika saat itu terjadi kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa, kita biasanya mencari atau mengidentifikasi siapa dosen-dosen yang punya mindset atau cara pandang yang baik, yang punya perspektif baik tentang penanganan kekerasan seksual. Itu yang dulu. Jadi kita identifikasikan, kalau sekarang sih sudah ada Satgas ya. Benar. Mungkin kita bisa koordinasi langsung ke Satgas, atau juga bisa mencari beberapa dosen yang punya perspektif baik, lalu kemudian bersama-sama mengadvokasi kasus itu. Benar. Nah, jadi ketika itu memang ada kasus yang kami dampingi. Anak ini memang takut di DO gitu kan, takut nanti dia bermasalah karena pelakunya adalah dosen, nanti bisa saja kan ada dibalikan fakta dan lain-lain gitu, Benar. ada ketakutan. Sehingga kemudian kita mengidentifikasi siapa dosen yang mungkin kita minta untuk bekerja sama dalam penanganan kasus ini, yang bisa memberikan dukungan kepada korban gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan itu, lalu kemudian kita diskusikan bersama-sama apa tindak lanjut untuk kasus tersebut gitu. Nah, sehingga kemudian tentu kami pun sebagai pendamping korban tetap menjaga hak-hak korban, agar korban tetap mendapatkan perlindungan gitu kan, pemulihan, lalu kemudian dia tidak dikeluarkan gitu. Nah, sampai saat ini pun dengan Satgas kan kita juga mengkoordinasikan ya, ketika memang terjadi kasus-kasus kekerasan seksual, misalnya mahasiswa dengan mahasiswa misalnya. Nah, tentu kita juga akan terus menyampaikan kepada Satgas agar mahasiswa-mahasiswa yang memang menjadi korban itu tidak dikeluarkan gitu, Benar. tidak di DO dari kampus. Karena kan ketika dia di DO sudahlah dia jadi korban, terus menjadi korban lagi ketika harus di DO Benar. kan. Nah, 2 kali menjadi korban kan kasihan sekali gitu. Oke, berarti kan Bu, ternyata banyak banget nih kasus kekerasan seksual yang emang udah terjadi gitu kan Bu. Menurut Ibu sendiri nih, apa sih latar belakang atau faktor penyebab maraknya terjadi kekerasan seksual hari ini gitu? Iya.
Jadi sebetulnya memang maraknya terjadi kekerasan seksual hari ini tidak hanya kita melihat kan, kalau di catatan kami itu paling banyak malah korbannya anak, usia anak kan. Nah, memang yang kita lihat itu adalah rendahnya pengetahuan masyarakat. Jadi tidak hanya kan gini ya, kenapa kemudian anak tidak memiliki pengetahuan tentang seksualitas gitu, tentang tubuhnya begitu. Karena memang ternyata yang terjadi adalah orang tua pun tidak punya tidak punya pengetahuan bagaimana memberikan pengasuhan yang baik. Bagaimana kemudian mengajarkan, membicarakan dengan anak-anak mereka tentang seksualitas atau tentang tubuh. Nah, ini kan perlu dijelaskan. Misalnya kan orang tua perlu tahu cara-cara pengasuhan yang baik. Di usia berapa anak sudah mulai diajarkan tentang ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, ya ada yang bagian yang boleh disentuh bagian mana saja gitu kan. Lalu apa saja respon-respon tubuh, nanti di usia berapa mereka sudah perlu tahu respon-respon tubuh kita. Benar. Gitu. Setelah mereka menstruasi gitu kan, atau yang laki-laki sudah balik, nah apa yang terjadi, bagaimana respon-respon tubuh mereka. Nah, itu perlu dijelaskan, itu perlu didiskusikan. Tetapi hari ini masyarakat kita masih juga ada yang berpikir dan malu untuk berbicara tentang seksualitas. Nah, ini yang tentu kita berharap ke depan sebetulnya ke pemerintah kita agar betul-betul ada program pengasuhan untuk orang tua. Jadi kan ini orang tua generasi X gitu ya. Benar. Lalu yang mau diajarkan itu adalah generasi Z. Tentu dengan pola yang berbeda kan. Benar. Nah, bagaimana kemudian dia tidak menjadi konflik? Itu kan yang perlu diajarkan juga kepada banyak orang tua hari ini gitu. Nah, sebetulnya kami juga terus menggaungkan bahwa ayo dong pemerintah ada pendidikan parenting yang bisa diberikan kepada orang tua sehingga pengetahuan itu ada. Selain misalnya pengetahuan, yang kedua itu adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi memang sering memicu karena mayoritas hari ini yang menjadi korban kekerasan seksual itu masih orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Nah, misalnya para pelaku kekerasan seksual masih saja mengiming-imingi korban dengan uang. Bisa saja hanya dengan uang 2.000 atau satu kue gitu. Benar. Kan. Nah, itu yang kemudian diiming-imingi kepada korban. Berarti kan ada persoalan dong di situ. Kenapa kemudian orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya sehingga anak-anaknya rentan menjadi korban. Ditambah pula orang tua tidak memberikan pengetahuan tentang seksualitas kepada anaknya gitu. Nah, terus kemudian juga faktor lingkungan. Hari ini kita lihat terjadi krisis kontrol atau masyarakat tidak lagi melakukan social control, di mana membiarkan saja, misalnya ketika melihat anak-anak rentan akan mengalami kekerasan seksual, lalu itu dibiarkan saja, menganggap bahwa kan dia bukan anak kita gitu. Toh kalaupun nanti kita tegur bisa saja orang tuanya akan marah kepada kita gitu. Nah, ini yang kemudian membuat masyarakat mulai kurang melakukan kontrol di tengah-tengah masyarakat itu. Kepedulian berarti. Betul. Ya, Oke, berarti ternyata penting banget parenting yang kayak sex education dari dini. Betul, gitu ya, betul. Bu. Oke, selain ada faktor ekonomi dan lingkungan juga yang mempengaruhi gitu ya, Bu. Betul. Oke, tadi Ibu juga sempat singgung gitu kan ya, Bu. Kalau misalnya ternyata kekerasan seksual ini tuh nggak hanya dapat terjadi oleh perempuan gitu kan, Bu. Ternyata bisa juga dilakukan oleh maksudnya korbannya itu laki-laki gitu ya, Bu. Itu gimana, Bu? Ibu pernah dapat kasus yang seperti apa gitu, Bu? Iya, kalau untuk laki-laki yang memang sudah banyak dilaporkan itu adalah anak laki-laki yang mengalami tindakan sodomi. Nah, itu sudah mulai banyak dilaporkan, walaupun kita masih mengalami beberapa tantangan untuk kasus ini. Karena di masyarakat itu masih memahami bahwa ketika anak mengalami sodomi, berarti kan tidak ada tidak ada sesuatu hal yang hilang, itu yang mindset di masyarakat. Misalnya kalau perempuan yang menjadi korban kan ada mindsetnya kehilangan keperawanan. Benar. Begitu. Tetapi kalau laki-laki nggak ada, itu yang asumsi di tengah-tengah masyarakat kita. Tetapi itu adalah asumsi yang salah. Nah, sehingga ketika orang tua si korban mengatakan anak saya baik-baik saja gitu kan nggak ada bekas apa-apa, tidak ada merusak apa-apa gitu. Benar. Kan.
terus dia juga sudah ceria begitu. Itu adalah pemahaman yang salah. Karena ketika seorang anak sudah mengalami tindakan sodomi, ada kemungkinan besar beberapa tahun kemudian dia akan menjadi pelaku sodomi karena tidak pernah mendapatkan pemulihan. Benar. Nah, sehingga ini di pemahaman masyarakat yang masih sangat minim sekali terkait dengan persoalan ini. Jadi sebetulnya pemulihan psikologis itu penting sekali terjadi ketika anak-anak yang mengalami tindakan sodomi gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sampai hari ini. Sehingga kemudian kan kita nggak tahu ya, misalnya satu anak hari ini mengalami sodomi. Lalu satu anak yang pernah jadi korban kemudian menjadi pelaku sodomi ke 5 temannya yang seusia. 5 teman yang seusia kemudian juga menjadi pelaku sodomi ke temannya yang lain. Taruhlah 5 pula temannya yang lain, jadi sudah semakin berapa? Banyak semakin banyak korbannya. Dan ketika mereka tidak mendapatkan pemulihan, ya terjadi yang tadi itu perilaku seksual menyimpang dan lain-lain gitu. Benar. Nah, itu yang sebetulnya masih menjadi tantangan dan PR untuk kita ke depan, terus mensosialisasikan bahwa anak-anak laki-laki yang menjadi korban pun harus kita pulihkan gitu. Terus kemudian selain itu juga kami pernah menerima kasus kekerasan seksual yang dilaporkan oleh laki-laki, dan itu kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, jadi beberapa beberapa kawan laki-laki ternyata juga ada yang tidak memiliki pengetahuan baik terkait dengan media sosial begitu. Ketika mengenal seseorang di media sosial, terus dikirimkan link gitu ya, diajak untuk menonton film porno karena keingin-tahuan yang tinggi, akhirnya mengikuti, terus kemudian diajak untuk video call seks gitu. Nah, ketika VCS terjadi, dia nggak tahu ternyata direkam gitu. Ternyata setelah direkam, si korbannya ini, yang laki-laki ini yang sebagai korban, kemudian diperas gitu. Kalau kamu nggak mau kirimkan transfer uang ke saya, maka saya akan menyebarkan di media sosial. Itu juga terjadi ternyata. Nah, begitupun beberapa kasus sebetulnya di perguruan tinggi yang banyak yang malah tidak pernah dilaporkan itu, tetapi ada terungkap misalnya dosen melakukan tindakan kekerasan seksual kepada mahasiswa laki-lakinya. Tetapi karena yang tadi itu relasi kuasa juga yang menyebabkan kemudian dia tidak mau melaporkan. Karena kan ada tuduhan-tuduhan lain nanti kepada laki-laki ini kan, kenapa kamu mau, atau jangan-jangan kamu adalah gay dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah stigma juga. Nah, ini yang kemudian membuat kawan laki-laki pun tidak berani untuk speak up gitu. Benar. Oke Bu, tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya kasus yang terjadi sekarang itu kan emang kebanyakan itu perempuan kan ya Bu. Betul, masih. Jadi gimana sih Bu caranya agar kita nih sebagai perempuan tuh dapat terhindar nih Bu dari kekerasan seksual? Ada nggak sih Bu cara-caranya gitu Bu? Iya. Jadi sebetulnya kepada kita nih yang perempuan, kawan-kawan perempuan perlu tahu dan harus punya pengetahuan tentang bagian tubuh itu tadi. Jadi harus tahu kan, misalnya nih ternyata kan kita bisa berefleksi ya, oh ternyata memang saya dulu dari kecil itu nggak pernah diajari oleh mama gitu kan, tentang menstruasi saja saya tidak pernah diajarkan gitu kan. Lalu apa yang kita lakukan? Tentu kita belajar nih gitu ya, atau ketika ini kita udah besar, misalnya kayak Keisha atau saya sudah menikah nih misalnya kan, sudah punya anak, lalu untuk anak saya nggak mau hal itu lagi terjadi gitu ya, apa yang terjadi ke saya dulu saya nggak mau itu lagi terjadi kepada anak saya gitu. Bagaimana kemudian kita mulai mengajarkan kepada kawan-kawan perempuan bahwa tubuh kita ini ada punya respon-respon yang bisa saja, kalau untuk anak-anak ada respon tubuh itu yang menyenangkan, lalu ada yang membingungkan. Nah, bagi beberapa kawan perempuan yang tidak mendapatkan pengetahuan itu juga kadang-kadang bingung gitu. Misalnya gini, kan sering ya orang tua kita bilangnya gini, nak atau Keisha, kamu nggak boleh pacaran ya gitu kan. Kenapa mah nggak boleh pacaran? Ya pokoknya nggak boleh pacaran gitu. Nggak ada penjelasannya apa gitu kan. Terus tiba-tiba kan Keisha pergi ketemu kenal sama laki-laki sama cowok gitu kan. Terus pas Keisha kenal, cowoknya beri perhatian gitu kan. Terus nyaman gitu. Nah, terakhir Keisha bingung kan. Ini kok mama ngelarang-larang, tapi kok pas saya pacaran
asik kok gitu kan, malah ketemu orangnya juga asik gitu kan, Ngerasanya jadi nyaman ngerasanya ternyata jadi gitu. nyaman. Akhirnya kan kita sembunyi-sembunyi kan. Terus kemudian Kesha akhirnya setelah itu si laki-laki ternyata malah deketin Kesha gitu. Akhirnya kan Kesha sembunyi-sembunyi nih, sehingga mama kan nggak tahu kan Kesha pacaran gitu. Terus ternyata cowok ini juga suka megang gitu kan, megang pundak, terus rangkul gitu. Kesha malah merasa lebih nyaman lagi gitu. Kok malah nyaman ya, pengennya lebih dekat, pengennya dipeluk terus gitu kan, yang terjadi kepada kita perempuan gitu. Terus ketika itu sudah terjadi, Kesha pun semakin dekat karena kan ketika kawan laki-laki yang memang juga ingin memanfaatkan tubuh si perempuan itu, si pacarnya ini gitu ya, dia semakin merangkul sampai kemudian terjadilah sentuhan-sentuhan fisik lainnya. Dan itu kan memberikan respon tubuh ya, bisa saja detak jantung semakin kencang, lalu ada dorongan keinginan untuk melakukan hal yang lebih lagi, karena sudah mengikuti nafsu kan, sudah mengikuti keinginan seksual yang cukup tinggi gitu, udah ingin misalnya mengarah kepada tujuan melakukan hubungan seksual misalnya begitu. Nah itu kan bingung kan, kok orang tua saya tadi bilang jangan pernah dekat-dekat dengan laki-laki, jangan pernah pacaran-pacaran, tapi dia nggak jelasin, toh saya senang-senang aja gitu. Akhirnya Kesha terjebak ke dalam persoalan itu. Akhirnya terjadilah hubungan seksual antara Kesha dan pacar Kesha gitu kan. Nah tapi mudah-mudahan kakak tidak menginginkan itu terjadi gitu ya, tapi contohnya begitu. Sehingga kemudian itu kan terjadi nih. Nah, ini yang sebetulnya juga harus diberitahukan kepada banyak anak-anak remaja kita, itu harus dijelaskan bahwa mereka harus stop. Jadi gitu. Akhirnya kan banyak kami menemukan kawan-kawan perempuan yang menjadi korban perkosaan atau korban dari pacarnya, dia mengatakan, saya sebetulnya nggak mau Bu, gitu kan, saya nggak mau, saya sudah menolak, tapi dia terus memegang bagian-bagian tubuh saya, sehingga kemudian ya udah saya pasrah saja mau gitu. Karena kan sebetulnya kan kita sebagai perempuan nih berkecamuk kan, pasti di dalam pikiran, kata mama awas kalau kamu hamil dan lain-lain, nanti awas kamu ini itu gitu kan, nggak boleh begini kan. Akhirnya kan kita berkecamuk dengan pikiran kita gitu. Nah itu perlu dijelaskan kepada kawan-kawan muda, bahwa kalau misalnya sentuhan yang menyakitkan jelas, misalnya dicubit, ditampar, itu jelas gitu. Tapi yang membingungkan ini harus dijelaskan. Itu maksudnya apa? Jadi tolong stop gitu. Kalau misalnya sudah ada pegang-pegang dan lain-lain, dan itu menumbuhkan rasa keinginan lebih tinggi, nah itu harus stop gitu. Jangan lagi untuk melanjutkan, karena itu yang ruginya kita sebagai perempuan. Nah itu harus dijelaskan ke kawan-kawan perempuan. Nah tadi yang Kesha bilang tuh, memang dari sedini mungkin, misalnya kan anak-anak kita masih kecil-kecil, udah 2 tahun, udah 1 tahun setengah udah bisa berlari. Terus dari kamar mandi kan juga sudah harus dijelaskan, nah kalau selesai mandi Pak harus pakai handuk dulu, jangan langsung kabur gitu kan, terus keliling-keliling di dalam rumah. Tapi bagaimana kita mengajarkan untuk dia menutup bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain itu gitu. Nah itu juga harus dijelaskan dari sekarang. Nah sehingga kawan-kawan perempuan itu juga harus diajak berdiskusi lebih banyak tentang hal ini gitu, karena tidak tertutup kemungkinan kami juga menemukan kawan-kawan perempuan yang sangat baik secara akademik, tapi terjebak ke dalam persoalan kekerasan seksual. Bener. Nah itu yang, karena dia tidak pernah mengetahui. Jadi kan kadang kawan-kawan yang baik secara akademis lalu sekolah di sekolah-sekolah yang eksklusif gitu kan, mereka kan berteman hanya baik-baik saja semua. Ternyata ketika suatu hari misalnya dia pergi ke kampus A, berkuliah di sana, ternyata menemukan orang beragam ini gitu kan, beragam latar belakang, semua kemudian terjebak di situ gitu. Nah itu yang perlu sangat sekali, pengetahuan itu yang penting sekali diberikan. Oke Bu, berarti ini kan gimana cara kita sebagai perempuan agar dapat terhindar dari kekerasan seksual itu, yang pertama itu kita emang harus mengetahui gitu kan Bu, dapat pengetahuan dari dini mungkin dari orang tua gitu ya Bu. Dan kalau misalnya kita udah gede kayak gini, kita bisa cari tahu sendiri biar kita nggak terjebak ke kekerasan seksual itu gitu ya Bu. Oke. Nah tadi Bu juga bilang kan ternyata di Sumatera Barat ini juga banyak gitu, tinggi gitu ya Bu kekerasan seksualnya. Jadi kayak kasus kekerasan seksual apa itu Bu yang terjadi di Sumatera Barat ini Bu? Kalau di Sumatera Barat seperti data di Nurani Perempuan itu yang paling banyak adalah perkosaan dan pelecehan seksual. Itu yang paling banyak dilaporkan. Dan malah di 3 tahun terakhir itu
usia korbannya adalah usia anak di bawah 18 tahun. Itu yang banyak dilaporkan, dan memang mirisnya hari ini para pelaku kekerasan seksual itu adalah orang-orang terdekat korban. Malah ayah kandung juga menjadi pelaku kekerasan seksual gitu. Dan apa namanya, di kekerasan seksual yang terjadi kepada anak-anak, tindakan perkosaan sampai kemudian usia 14 tahun, usia 16 tahun sudah sampai hamil gitu ya. Karena kan salah satu dampak dari kekerasan seksual itu juga kehamilan yang tidak diinginkan itu. Nah, ketika terjadi kehamilan di usia anak, lalu kemudian dia belum punya pemahaman apa-apa tentang kehamilan, tentang melahirkan gitu ya, tentang merawat anak gitu. Nah, ini yang sebetulnya tentu menimbulkan persoalan-persoalan baru, seperti banyaknya hari ini anak-anak yang terlahir dengan stunting gitu ya, timbul persoalan-persoalan baru karena memang terjadinya pernikahan di usia anak gitu ya. Kan kebanyakan pernikahan usia anak terjadi karena terjadinya persoalan kekerasan seksual. Benar. Sebetulnya untuk menutupi itu lalu orang menikahkan anaknya di usia-usia di bawah 18 tahun gitu. Oke Bu, berarti nih kalau misalnya organisasi perangkat daerah sendiri itu Bu, siapa aja sih Bu yang dapat membantu dan melindungi para korban kekerasan seksual ini? Ya, kalau dari pemerintahan sebetulnya saat ini yang memang kan ada dua pemerintahan ya yang sebetulnya kerjanya cukup intens untuk itu. Yang pertama kita sudah ada punya dinas khusus, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota itu sudah ada. Terus kemudian di bawah dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, mereka sudah ada organisasi sebuah lembaga juga yang khusus menangani memberikan penanganan untuk korban. Jadi dulu namanya P2TP2A, tetapi semenjak Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah disahkan, maka dia akan dibentuk UPTD. Jadi P2TP2A ini akan ndak bekerja lagi untuk memberikan penanganan gitu, tapi lebih ke pencegahan. Tetapi yang penanganan itu nanti UPTD namanya, di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, terus di ini dinas sosial satu lagi yang juga punya punya mandat khusus dalam mendukung penanganan atau juga pemulihan korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak atau kekerasan seksual. Jadi di beberapa kasus yang terjadi, dua dinas itu selalu menjadi incaran kami gitu ya, untuk mengkoordinasikan atau kemudian untuk meminta dukungan gitu ya, apakah bentuknya anggaran ataupun program gitu, sehingga kemudian karena kan kita bagaimanapun terus mendorong pemerintah agar memberikan anggaran dan program-program yang betul-betul berdampak baik kepada penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke nih, ini yang terakhir nih ya Bu. Kalau menurut Ibu ini bagaimanakah solusi untuk sekarang ini nih dapat mengurangi kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sumatera Barat ini gitu Bu? Iya, jadi solusi atau apa yang perlu kita lakukan gitu ya, apa yang perlu kita lakukan sebetulnya. Nurani Perempuan misalnya, Nurani Perempuan bekerja melakukan penanganan, pencegahan, tetapi kan tidak intens juga gitu karena keterbatasan sumber daya manusia. Nah, kami disibukkan dengan kerja-kerja penanganan. Nah, terus kemudian apa yang perlu kita lakukan? Sebetulnya semakin gencar lagi melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Misalnya seperti podcast gitu ya, atau campaign-campaign di media sosial. Kan bisa ya, bisa aja menggunakan TikTok yang sering sekarang disasar oleh anak-anak muda adalah TikTok gitu kan. Mungkin TikTok video beberapa detik saja, dan itu meninggalkan pesan-pesan yang memberikan pengetahuan kepada perempuan dan juga laki-laki agar terhindar dari bahaya kekerasan seksual. Nah, terus kemudian sampai hari ini kami memang melihat aktivitas-aktivitas pencegahan ini masih minim sekali terjadi. Dan juga kita mendorong kepada kawan-kawan mahasiswa atau anak-anak muda, kelompok milenial, bagaimana ke depan bisa membuat konten-konten yang kreatif, konten-konten yang betul-betul
muatannya itu adalah terkait dengan pencegahan kekerasan seksual. Edukatif gitu. Edukatif. Nah, itu yang sebetulnya kita harapkan, ataupun misalnya video pendek yang di-share nanti yang mungkin beberapa detik saja, tidak perlu panjang-panjang gitu kan, atau hanya tulisan-tulisan yang bisa dibaca dan itu malah memberikan dampak yang baik kepada perempuan dan anak-anak kita. Oke, berarti solusinya itu pencegahan mulai dari campaign-campaign, terus kalau bisa tuh emang milenial ini sekarang gerakannya untuk membuat video-video pendek tentang edukasi kekerasan seksual gitu ya Bu. Betul. Oke nih, udah nggak kerasa udah panjang banget ya Ibu memberikan informasi dan pengetahuan ke kita semua gitu ya. Oke, Kisha mau bilang makasih banyak ya Ibu, udah meluangkan waktu dan memberikan kesempatannya untuk hadir di sini gitu ya Bu. Iya. Terus juga kalau misalnya teman-teman di sana yang ternyata nih jadi korban kekerasan seksual, bisa langsung hubungi di Nurani Perempuan gitu ya Bu. Oke Bu, makasih banyak ya Bu, dan juga makasih banyak untuk Dunsanak semua yang udah menyaksikan episode kali ini, dan jangan lupa untuk tetap subscribe dan follow Instagram kita. Dan sampai di sini dulu, apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.